Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Bang Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan konten mengenai edukasi bagaimana kita membaca antrian bid offer di saham bumi ya. Dan video ini saya ambil pada tanggal 5 Oktober 2022 di jam 9 pagi ya tentunya, dan ini saat lagi rame-ramenya pasar. Nah, makanya saya abadikan ya videonya supaya bisa memberikan pelajaran buat teman-teman semuanya. Oke ya, jadi yang dimonitor teman-teman tuh bisa dilihat perdagangan saham bumi ya. Posisinya di harga 157, opennya di 155, low-nya di 155. Kemudian di situ ada antrian tebal di 153 dan 150. Dan 150 dan 153 ini adalah harga kuat dari bumi ya. Jadi saham itu bagusnya di bid itu antrian tidak terlalu dekat dengan papan atas. Jadi umpama harga bid paling atas 156 itu kalau bisa jangan terlalu dekat dengan 156, atau kalau bisa antriannya jangan rapi ya. 156 sampai 147 itu rapi full, sedangkan sebelah kanan itu kosong. Nah, itu jangan. Nah, kalau semisal di bid rapi, di over rapi masih oke. Gitu ya. Atau sebaliknya seperti ini ya. Di bid ada beberapa pagar, tapi di over juga ada beberapa pagar kayak gitu. Nah, ini teman-teman lihat jam 9 lebih 1 menit perdagangan bumi ini sudah berlangsung cukup ramai ya. Itu di sebelah kanan kiri ada bid volume atau over volume. Nah, itu di sebelahnya ada add ya. Di ADD itu ada antrian menambahkan volume atau mengurangi volume atau penjualan. Jadi kalau min itu, kalau 156 min berarti ada yang lagi guyur, lagi ada yang jual gitu ya. Kalau plus berarti ada yang nambah. Dan itu kalau aktif kanan kiri berarti lagi rame ya teman-teman ya. Nah, itu kalau misalnya jam 9 pagi lebih 1 menit, sebetulnya kita langsung HK aja nggak apa-apa ya. Asalkan ada batas kuat harga ya di pagar, seperti di situ ada di 150 dan 153. Nah, itu di over sebelah kanan kalau teman-teman amati kelihatannya rata ya. Over volumenya kelihatannya rata, tapi sebetulnya ada antrian tebal di 160 dan 165 ya. Nah, itu nanti seharusnya lebih ditebelin lagi sama bandarnya ya. Kalau emang niat naikin harga, itu nanti tebelin lagi teman-teman. Nah, ini tadi open gap ya. Jadi open sama dengan low 155 155. Ini mencoba menutup ininya ya, gapnya. Oke, ini masih ada profit taking wajar nih. Nah, ini kelihatan ada yang guyur di 155 ribuan lot. Nah, kalau saham niat mau diangkat ya, walaupun diguyur di bidnya, itu masih diisi terus ya di bidnya ya. Sebaliknya, sebelah kanan di 156 itu dimakan lagi gitu loh. Jadi imbang. Walaupun di sisi bid ini dibanting atau diguyur terus, tapi di sisi over itu juga dimakan gitu ya. Nah, itu yang bagus seperti itu teman-teman. Nah, ini masih aktif ya. Masih rame. Nah, dalam video ini dibuat, saya sudah masuk ya di bumi di sekitar harga 153. Ya, akun satunya dipakai untuk tiktokan, akun satunya buat simpan ya. Dan ini dilihat, nah itu teman-teman lihat ada antrian tebal di over di 160 1 juta lot. Nah, itu menjadi apa ya? Kalau saya lihat sebagai tolak ukur ya.
sebagai acuan pedoman kita dalam scalping ya. Nah, kalau di situ ada antrian tebal satu pagar di 160, ada potensi harga nanti akan mengarah ke sana ya. Nah, satunya itu di 165 masih ada antrian tebal 800.000 lot. Harusnya nanti juga ditambah lagi ya antrian tebelnya. Nah, kalau teman-teman tadi ketinggalan ya jam 9 lebih 1 menit. Sekarang jam 9 lebih 13 menit, teman-teman bisa langsung aja hajar di 157, nanti jualnya di 159 atau 160 ya. Jadi kita nih sekarang udah tahu nih batas kuatnya di 160. Batas terendahnya di 150 ya. 150 dan 153. Oke ya, itu masih dimakan ya. Terus teman-teman perhatikan di dan ya. Di dan itu sebelah kanan itu ada volume ya. Ada volume, ada satu lot 5.000, 13.000. Nah, itu teman-teman perhatiin kalau ada yang makan sampai 10.000 ke atas. Nah, itu bisa teman-teman follow, ikut masuk, ikut beli gitu. Nah, saham itu yang bagus cirinya kalau misalnya mau ditarik naik ya. Ketika di sebelah over itu dimakan ya. Jadi sebelah over itu dimakan walaupun diisi dia masih dijaga tuh di bidnya. Kalau 157 ini di overnya ini diisi terus, kemudian sambil banting kiri beberapa papan, misalnya 156, 155, 154 itu diguyur. Nah, itu teman-teman langsung cut loss aja. Pasti nanti diguyur sampai bawah gitu loh. Tapi kalau di over diisi dimakan diisi dimakan terus kayak gitu, berarti masih bagus tuh potensinya gitu ya teman-teman. Nah, dan setiap saham itu bid overnya itu ada polanya teman-teman ya. Jadi ada polanya. Jadi bisa juga yang saya sampaikan ini di bumi nggak bisa diterapin ke saham lain. Karena ini kan di bumi ini kan bid overnya atau saham beredarnya memang tebel. Kadang ada juga saham yang bid overnya itu tipis. Misalnya sebelah overnya cuman 200-300an lot. Kemudian sebelah bidnya sampai puluhan ribu lot. Nah, itu fake bid tuh. Kalau total jumlah sum yang di bid ini misalnya jomplang banget dengan di over. Misal nih, ini kan masih normal nih, di bidnya 6 juta total sumnya. Di overnya itu totalnya 4 juta. Kalau teman-teman mendapati di overnya itu katakanlah misal cuman 20.000 katakanlah. Kemudian di bid fallnya itu sampai 500.000 gitu ya. Nah, itu jangan dimasuki teman-teman. Itu fake bid semua. Apalagi kalau ada di dannya ini spam order satu lot, satu lot, satu lot. Nah, itu kalau teman-teman nggak pintar untuk nyopet atau TikTok ya bisa dikarungin gitu loh. Tapi bisa juga sih sebetulnya saham kayak gitu di fake bid kita masukin. Cuman ya sekali lagi buat pemula ya mending dihindari gitu. Oke ya, ini masih 157 di tes-tes terus ya. Nah, ini target saya kalau semisal 160 ketembus atau jebol, saya pasang jual di 165 ya. Kita lihat nih, terlihat di add-nya baik bid-fall maupun overfall itu ramai sekali ya. Jadi ada yang withdraw, ada yang HK, ada yang haki gitu loh. Nah, ini saham kayak gini bagus tuh. Ya, kalau seperti itu berlaku ke semua saham ya. Jadi kalau teman-teman ada ngelihat ADD-nya ini kanan kirinya ramai, terus overnya dimakan terus, nah itu bisa dibuat scalping gitu. Nah, ngomong-ngomong, untuk scalping saya saranin teman-teman scalping ke saham yang gerak. Jadi kalau bisa saham yang hijau ya, yang naik. Kalau saham yang kondisinya profit taking lagi merah, itu sulit teman-teman kalau di scalping. Ya mungkin bisa, tapi susah.
ya teman-teman bisa amatin ya. Bisa amatin. Nah, tadi kan saya bilang 157 boleh ambil nih. Nah, jualnya nanti 159 atau 160. Ini nanti 160 pasti di ini istilahnya didatengin nih harganya nanti. Dijemput harganya nanti 160. Sebaliknya teman-teman, kalau kondisi sahamnya itu eh, berkotak di 153, 154 kanan kiri di situ aja ya. Sedangkan di over ininya kosong, pagarnya kosong. Kemudian di sebelah bid itu ada pagarnya di bawah, itu malah didorong ke bawah itu. Itu ya. Jadi untuk scalping kita harus ngelihat over di sebelah kanan tuh paling nggak harus ada beberapa pagar, minimal satu lah kayak ini bumi. Logikanya kalau ada pagar yang tebal sebelah kanan berarti ini si bandar punya barang di saham ini. Nah dia mau barangnya laku, otomatis dipasang jemur di harga kuatnya. Nah, kalau semisal ada yang pasang ngebit tebel, itu berarti belum punya barang, ya. Jadi, teman-teman jangan salah persepsi. Kalau ada yang pasang bid tebel semua, oh ini pagarnya tebel semua nih, aman nih saham, nggak mungkin turun, dijagain. Salah teman-teman, padahal itu kita dipaksa untuk HK. Dipaksa untuk HK di over gitu loh. Nah, Nah ini sekarang ada yang nebelin ya di 155, 156 ya. Ada 3 papan di bid ditebelin ya. Nah ini 165 ada lagi 1 juta lot ya di over. Nah seperti yang saya bilang tadi 165 mestinya harusnya ditambah lagi ya pagarnya. Akhirnya ditambah lagi 165. Nah ini kalau 160 tembus, saya pasang jual di 165 karena nanti arahnya pasti ke sana juga. Atau paling enggak pasang 164 itu udah cakep lah. Ya teman-teman ya. Jadi polanya itu kita scalping saham itu yang overnya itu dimakan terus walaupun diisi tapi dimakan lagi, walaupun diisi dimakan lagi. Di sebelah bid itu walaupun diguyur tapi nggak sampai beberapa papan. Tapi kalau di bid udah diguyur beberapa papan, 158, 157, 156 sekaligus. Nah, itu alamat udah selesai, momentum kenaikan harga sahamnya di hari itu udah selesai. Jadi kalau teman-teman scalping atau trading ya cut loss aja. Itu ya. Ini ya posisi masih 159 kita lihat. Teman-teman perhatiin yang dan itu ya sebelah kanan. Ada dan H. Dan H itu dan historis. Ya, jadi di dannya teman-teman perhatikan yang sekali makan itu sampai puluhan ribu lot. Nah, itu ikut masuk nggak apa-apa. Kemudian video ini saya buat bukan maksud untuk pom-pom teman-teman ya untuk beli saham bumi enggak. Ini cuman pembelajaran buat teman-teman semua. Jadi biar teman-teman ini bisa baca tuh antrian bid sama over tuh yang bener seperti apa, kita antrinya bagaimana kayak gitu. Jadi sebetulnya kalaupun teman-teman menguasai bid over aja secara basic ya, udah nguasain tanpa ngeliat chart pun bisa. Nah, chart sebetulnya cuman buat ini aja, meyakinkan keputusan aja untuk kita buy gitu loh. Tapi prakteknya ya tetap kita harus ngelihat bid over. Nah, ini sudah mulai agak sepi nih, sudah mulai agak nggak apa ya, agak begitu ramai sih.
Nah, tapi masih aktif nih, masih aktif. Terus teman-teman kalau misalnya scalping cari yang saham range area 100 sampai 500 ya, itu lebih enak. Kenapa, Mas? Karena harga saham 50 sampai 200 itu kenaikan fraksinya itu per satu tik 1 poin. Nah, 1 poin itu biasanya kisaran 0,9 sampai 1%. Jadi 1 tik dibuang aja teman-teman sudah cuan. Lah terus apa bisa cuan, Mas? Kita cari cuman 1 tik. Ya kita pakainya quantity. Jadi kita pakainya jumlah lot yang besar. Ya tergantung modalnya teman-teman juga. Kalau misalnya teman-teman modalnya ada 10 juta ya kita sekali beli, kalau harga cepet ya seribuan lot gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau scalping kita mainnya ke quantity. Nah, sekarang di logika aja teman-teman ya. Di bursa saham itu kira-kira banyak yang saham yang ARA yang naik 20% ke atas atau banyak yang saham yang naik 1%? Ayo coba teman-teman ini apa namanya renungin. Kalau teman-teman lama di bursa atau istilahnya teman-teman sering ngelihat monitor ya di bursa ya, jam 9 pagi sesi 1 selesai sampai sesi 2 selesai, pasti banyak saham yang naik 1% dibanding ARA ya. Jadi mungkin mindsetnya teman-teman dirubah ya. Kalau teman-teman memang stylenya trading ataupun scalping, mindsetnya dirubah. Jadi jangan berharap dapat ARA berjilid-jilid. Misalnya beli saham IPO berharap ARA berjilid-jilid, atau istilahnya beli saham X lagi booming berharap ARA gitu. Itu jangan, salah. Jadi kita mainnya kita kuatin dulu mental apa ya, mental menang ya, istilahnya kita kuatin dulu mental cuannya gitu loh. 1% nggak masalah, yang penting konsisten ya. Sekarang teman-teman misalnya nih si A cuannya katakanlah 100%, modalnya 1 juta, berarti 1 juta cuan 100% dapatnya 1 juta. Nah sekarang bandingin nih si B modalnya 10 juta, atau gini aja, si B modalnya katakanlah 100 juta ya. Kemudian si B ini cuannya cuman 3% gitu ya. 100 juta 3% kan ya dapatnya 3 juta. Terus pilih mana? Pilih cuan 100% cuma dapat 1 juta, atau pilih cuan 3% dapatnya 3 juta? Ya mending 3% dapat 3 juta gitu loh. Ya, jadi modal ini nggak bisa bohong ya, di saham ini modal ini berpengaruh. Kalau modalnya cuman kecil, misalnya setiap beli saham cuman 1 juta, terus cuman berapa ratus ribu, berharap setahun bisa duitnya ngumpul sampai berapa ratus juta, ya susah teman-teman gitu loh. Apalagi kalau baru belajar, baru pemula gitu. Nah ini teman-teman lihat ya, ini si bumi ini sekarang sudah sentuh 160 ya. Seperti yang saya bilang tadi, 160 ini nanti akan kejemput ya, karena antrian tebal di situ ya. Ya, jadi acuan teman-teman adalah di antrian tebal di over ya. Jangan terpengaruh dengan antrian bid yang rapi dan tebal, jangan terpengaruh di situ ya. Bid yang tebal itu sebagai acuan kita entry ya. Kita entry berapa. Cuman exit-nya atau jualnya itu kita ngelihat antrian over yang tebal. Ya teman-teman ya, ini 160 sudah dites. Nah ini high sementara ini di 160 ya. Nah ini kalau teman-teman sudah telat, misalnya tadi udah masuk 157 nih, udah jual 159. Kalau mau TikTok lagi itu jangan ngambil 160,
tapi ngambilnya 161 teman-teman ya. Jadi tunggu dia breakout dulu, tunggu 160 jebol dulu, baru ngambil 161. Nah, kalau 161 dapat, teman-teman bisa jual 163 atau bisa jual 165 karena nanti targetnya ke sana. Kalau atasnya lagi 169 ada antrian tebel Mas Anton. Ya, kita pasti arahnya ke sana lah 169. Ya, jadi kita siap-siap arahnya ke 169. Nah, tapi dengan catatan tapi sekali lagi bidnya ini nggak ada yang guyur ya. Ini untuk pengecualian. Jadi kalau misalnya ada pagar tebal di over, misalnya di atasnya lagi 169, tapi karena suatu kondisi, entah IHSG-nya ngedrop dalam, entah ada apa ya, ada isu yang bikin IHSG ngedrop. Nah, rata-rata saham profit taking, terus tiba-tiba sahamnya ini ikut profit taking misalnya. Nah, di bidnya diguyur 2 papan 3 papan. Walaupun ada antrian tebel di over, itu nggak berlaku teman-teman. Jadi teman-teman ikut sell aja, pasti nanti itu udah didorong turun nanti. Gitu ya. Jadi teman-teman di sini meskipun over tebel di kanan, itu juga ada ininya, ada apa ya, pengecualiannya. Kalau misalnya bidnya udah diguyur beberapa papan, ya teman-teman harus cabut. Itu ya, kita nunggu sampai 160 jebol ya ini ya. Oke, saya ulangi lagi ya, sekali lagi video ini dibuat bukan bermaksud untuk pom-pom teman-teman untuk beli saham tersebut atau saham ini, melainkan hanya semata-mata edukasi buat teman-teman semua supaya kita bisa pinter atau ngerti gimana caranya baca bid sama over saat live market. Nah, sekali lagi teman-teman perhatiin di dan itu ya yang lagi berjalan. Nah, di situ nanti kalau teman-teman dapetin saham yang volumenya cuma satu lot ramai, ya kalau teman-teman pemula ya mending dihindari aja. Nah, itu namanya spam order. Biasanya nanti cirinya bidnya itu rapi, di over nggak ada pagarnya, kosong, atau pagarnya cuma satu di atas. Jadi yang tengah nggak ada pagarnya, itu seperti itu biasanya. Dan jomplang banget total sumnya, jomplang banget. Biasanya sampai di bidnya ini 10 kali lipat dari over. Misalnya di over katakanlah cuman 10.000, di bid volumenya itu bisa sampai 100 sampai 200.000 misalnya kayak gitu. Oke ya. Dan sekali lagi bid over itu kalau antrian tebal di over memang acuan ya untuk kita sebagai patokan. Nah, cuman nggak semua saham itu bisa diterapin sama dengan bumi. Ya, karena ada saham juga yang bid overnya tipis. Cuman 100-an, 1000-an lot kayak gitu. Nah, ini 160 mulai dimakan nih, teman-teman lihat. Nah, itu ruame dimakan. Nah, itu ada yang makan 9.000, 1000. Nah, itu teman-teman kalau kayak gini ikut makan aja. Nah, ini ada yang 10.000 nih. Nah, 10.000, 10.000. Nah, teman-teman ikut makan aja kalau kayak gini. Nah, habis ini jebol nih 160. Kita lihat ya. Kita lihat dikit lagi. Ya, semakin rame ya di dannya ya. Dimakan terus. Nah, kurang dikit ya. Nah. Kurang dikit. Nah, itu tadi ada yang makan sampai 21.000 ya. Nah, 25.000, 22.000. Nah, ini tinggal dikit ini habis nih. Nah, itu habisan.
160 jebol kan, akhirnya pagar di over yang tebel tadi dijemput. Nah ini langsung diisi, 160 langsung diisi. Nah ini yang bagus nih, langsung diisi. Langsung diisi. Kalau misalnya dia nggak niat jebolin, biasanya setelah diisi langsung dibanting ke kanan dan diisi lebih gede lagi. Ya, ini masih dijaga nih 160. Nah, diisi terus 160 bitnya. Sekarang ke 161 ya, teman-teman ya. Nah, ini 161 ini teman-teman juga boleh HK ya. Jualan bisa di 163 atau 164. Yang penting batas kuatnya di 165, teman-teman. Nah, kalau 165 jebol, nanti teman-teman baru boleh scalping di 166. Dengan catatan 170 itu ada antrian tebel. Kayak gitu teman-teman bacanya. Nah, ini dimakan lagi ya. Kewenceng kalau makan ya. Sampai 10-an ribu lot, seribuan. Nah, dan kalau kita lihat transaksi value-nya di bumi ini mencapai 283 miliar ya. Ini masih jam 10 pagi loh, masih sesi 1 belum selesai. Ya, kemudian volumenya mencapai 18 juta lot, frekuensinya 19.000. Ya, jadi frekuensi ini transaksi beli dan jual itu dihitung satu kali. Berarti kalau frekuensinya 20.000 kali, 20.000, berarti terjadi transaksi jual dan beli 20.000 kali. Semakin tinggi frekuensi itu semakin bagus, volumenya tinggi juga semakin bagus. Ya. Kalau semisal volumenya tinggi, frekuensinya tinggi, tapi harganya nggak kemana-mana, ya udah itu jelas. Biasanya tukar barang atau cuci barang biasanya kayak gitu. Nah, normalnya frekuensi tinggi, volume tinggi, harga naik gitu loh. Nah, sekarang sudah loncat 162 ya. Oke ya, jadi tadi tebelnya di 150, 153, sekarang tebel paling dekat di 157, yaitu 157 batas kuatnya teman-teman. Batas kuatnya harga ya. Ya, sekarang 161 diguyur lagi ya. Pindah di over. Nah, ini ada yang makan lagi 30.000, 30.000. Kalau saya biasanya sukanya scalping itu teman-teman pagi ya, jam 9 pagi lebih 1 menit atau 2 menit entry. Habis itu kalau udah cuan 1-3% misalnya. Kalau kalau jam 9.15 sudah cuan atau setengah 10 udah cuan, ya udah saya exit dan udah tutup. Biasanya paling TikTok 1 kali 2 kali aja. Karena emang kesibukan saya juga ya. Jadi saya nggak bisa mantau market terus. Nah, kalau teman-teman full time trader lebih bisa mantau market ya silahkan. Nah, kalau buat saya mungkin teman-teman yang sambil kerja atau istilahnya wira swasta atau karyawan, saran saya sih entry di pagi hari jam 9 karena itu rame-ramenya pasar ya. Setelah cuan jual terus langsung tutup aja. Jadi prinsipnya teman-teman harus punya target. Misal satu hari dapat cuan berapa persen. Kalau udah dapat 1% ya udah gitu. Oke ya, ini 161 masih kuat ya ini. 161 masih kuat. Nah itu ya, di dannya ada yang 10.000, 14.000, 1000-an. Nah
Yang kita lihat adalah yang makan minimal 1000. Kalau bisa ya mungkin 10.000 ke atas itu kita follow untuk HK, nggak apa-apa. Nah ini ya, dimakan terus ya. 161 kurang dikit. Nah, habis ya. Habis 161 tadi sempat diguyur terus diisi langsung. Oke, sekarang masuk ke 162 ya. 162. Jadi teman-teman yang tadi sudah apa ya? Sudah beli di 161 atau 160 bisa pasang jual di 162 atau 163. Itu udah dapat 1,5%. Nah itu barusan udah makan tuh 10.000 lot ya di 162 ya, dia makan gede. Nah itu 10.000 lot. Nah ada yang makan 15.000 lot. Kenapa sih mas sama bandar nggak dimakan langsung aja, misalnya 500.000 lot dihabisin gitu? Ya kalau langsung dimakan lot gede ya nggak menarik teman-teman. Jadi emang dipecah ya, lotnya dipecah 1000-an atau berapa gitu. Tujuannya supaya di running trade itu ramai. Nah ini mulai dimakan nih. Ini kalau ramai kayak gini mulai dimakan nih. Nah ini mulai dimakan nih. Nah dikit lagi habis tuh 162. Yuk dikit lagi ya, habis ya 162 ya. Langsung lanjut 163. Dan saya sudah pasang di 165 ya. Saya sudah pasang 165. Mudah-mudahan kejeput. Kalau ternyata nanti 165 nggak kejeput, saya langsung buang 164. Kayak gitu teman-teman caranya. Nah ini di spam order nih 163. Satu lot ada yang spam order. Nah ini spam order, di spam order lagi biar rame gitu ya. Nah ini baru ini yang beli beneran nih tadi. Nah ini yang beli beneran nih. Nah, ini beli beneran nih karena 10.000 20.000 lot gitu ya. Nah ini semua ini bisa teman-teman lihat di aplikasi Miraset Hot PC ya. Hot PC tampilannya bisa teman-teman cek di stock price, kodenya 0001. Jadi lebih enak teman-teman displaynya daripada teman-teman ngelihat di handphone. Jadi saran saya sih teman-teman monitornya di laptop itu buat monitor, buat mantau ya, yang di handphone buat eksekusi itu lebih enak. 163 udah jebol ya.
tinggal 164, 165. Oke ya, dan setelah video ini dibuat 165 adalah tembus, dan barang saya di bumi alhamdulillah laku ya di 165. Jadi seperti itu ya teman-teman semua caranya, cara baca antrian bid over saham studi kasus di bumi. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silahkan japri di WA saya di 085735144144. Nanti akan saya taruh di link deskripsi. Akan banyak benefit ya buat teman-teman yang join Mira Aset lewat saya, seperti grup private, mentoring, private training, Zoom, dan lain sebagainya. Dan bisa nego fee dengan deposit tertentu. Oke ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, video dibuat bukan untuk ajakan beli maupun menjual, namun sebagai pertimbangan investasi teman-teman semua. Oke, akhir kata saya pamit, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.